Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024 kategori 2 batch 1 Institut Agama Islam Negeri Ambon. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, tempat tanggal lahir Padang Lampe 7 Februari 1994. Nomor peserta PPG 7309460000629 dengan NIM 240310007. Pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024, saya akan praktik mengajar uji kinerja di kelas 5 dengan tema Hidup Lapang dengan Berbagi. Dengan judul Zakat, tempat praktik saya di SDN Negeri 32 Ulu Batu, Kecamatan Lakbakang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana hari ini, ada yang tidak hadir? Berarti hadir semua. Alhamdulillah, karena kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat menuntut ilmu ya. Selanjutnya silahkan ketua kelas pimpin doa untuk belajar. Perhatian, siap. Mana duduknya? Ini dudukku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bizidni ilma warzuqni fahman. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku rezeki yang berupa pemahaman. Amin. Selanjutnya kita membaca surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Jadi kita dalam membaca Al-Quran itu kita tidak rugi karena kita mendapat pahala atau kebaikan itu sebanyak 10 kebaikan atau pahala. Jadi baru kita baca basmalah sudah mendapat 190 kebaikan atau pahala. Makanya jangan bosan-bosan untuk membaca Al-Quran.
Quran. Selanjutnya silahkan berdiri, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Hai, pasti jaya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silahkan duduk kembali. Ibu mau bertanya, apa materi minggu lalu yang telah dipelajari? Apa? Oke. Oke, silahkan naikkan semua bukunya, kita belajar ya. Jadi kita belajar minggu lalu tentang apa? Ya. Menjaga kesatuan di atas keragaman. Pada hari ini kita akan belajar tentang zakat. Ya, hidup lapang dengan berbagi pada materi zakat. Nah, ada yang tahu apa itu zakat? Apa itu zakat? Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Selanjutnya masih ada yang tahu pengertian zakat? Apa? Ya, kewajiban yang wajib kita keluarkan sebagai seorang muslim. Tepuk tangan dulu untuk dirinya sendiri. Ya. Pada hari ini ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam zakat. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan zakat dengan benar. Nah, coba diperhatikan, ini gambar apa ini yang ada di atas? Gambar orang yang senang berbagi. Sesuai dengan materi tadi ya, berbagi. Di sini ada pengertian zakat. Jadi, zakat secara bahasa artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Selanjutnya secara istilah, zakat adalah harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Kemudian ada macam-macam zakat. Ada berapa macam zakat? Dua. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah atau dikatakan zakat jiwa itu dikeluarkan pada bulan Ramadan. Zakat fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Menurut istilah, pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian zakat fitrah itu hukumnya wajib, ya. Adapun orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah apabila dia memiliki kelebihan harta untuk makan sehari-hari dan masih diberikan umur panjang di akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah itu berupa bahan makanan yang kalau di Indonesia kita
bahan pokok itu adalah beras, maka itu yang harus dizakatkan. Zakat fitrah juga dikeluarkan sebanyak 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter beras yang kualitasnya bagus. Jadi yang harus disakatkan itu beras yang dimakan, bukan beras yang tidak dimakan. Maksudnya apa yang dimakan di rumah itu juga. Jangan kasih zakat yang tidak bagus, ya. Selanjutnya zakat fitrah itu dikeluarkan selama bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan bukan namanya zakat fitrah. Jadi hanya pada saat bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri. Kemudian zakat mal, itu namanya zakat harta yang dikeluarkan seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Kemudian jenis-jenis harta yang wajib dizakati, emas dan perak. Jadi emas itu yang banyak, emasnya itu harus mengeluarkan zakat. 85 gram itu ada zakatnya. Uang simpanan, hasil perniagaan atau bekerja, hasil pertanian atau perkebunan, binatang ternak, barang temuan. Jadi ada 6 yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian ketentuan orang yang wajib berzakat, ya harus beragama Islam, balik atau dewasa, berakal sehat, bebas dari hutang. Ini menurut zakat mal ya. Kemudian ketentuan harta yang wajib dizakatkan itu ada cara memperoleh dengan halal dan baik. Hartanya berkembang. Harta milik sendiri mencapai 1 tahun ya. Kemudian mencapai nizab. Kemudian orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 ya. Fakir, yang pertama fakir, orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan. Kemudian yang kedua miskin, orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari untuk diri dan keluarganya. Kemudian yang ketiga amil zakat, orang yang bertugas mengelola zakat. Kemudian yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, rikab, usaha memerdekakan hamba sahaya dengan membelinya dengan uang zakat. Gharim, atau yang keenam, orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Dan Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Jadi ada 8 yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian ada 4 manfaat zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan mensucikan diri. Membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan pemerataan kesejahteraan sosial. Dan yang keempat, memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial. Oke, masih ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah paham? Jadi yang dipelajari tentang apa? Zakat. Selanjutnya, kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti sudah dipaham. Selanjutnya Ibu kasih tugas, ya. Di sini ada tugasnya tentang ini nih. Jadi tugas kelompok, ya. Tugas kelompok di sini namanya make a match dan min mapping ya. Jadi mau ditempel di sini. Jadi sebelum
Silahkan ambil satu dulu ya, baru Ibu jelaskan mau diapakan ini tugasnya yang ada di dalam kotak. Semuanya sudah ada di dalam, tinggal mencari yang mana yang termasuk zakat fitrah, yang mana yang masuk zakat mal. Kemudian ditempel di sini ya. Jadi harus rapi. Silakan membaca di bukunya supaya bisa mencocokkan materi yang Ibu kasih atau tugas yang Ibu berikan. Ya, ditempel di situ. Dikasih rapi ya. Ditempel. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Mana yang termasuk zakat fitrah, mana yang masuk zakat mal. Ya. Jadi silakan berdiskusi, buka bukunya. Nah. Jadi berdiri ki dari tempat tak, kalau ndak sampai di teman tak. Oke. Jadi keluarkan bukunya, silahkan ditempel menurut keyakinannya di kelompoknya ya. Kalau menurut kelompoknya sudah cocok, itu yang ditempel. Ya, begitu. Ya, jadi silahkan cari materi. Ya. Jadi lihat petunjuknya, apa yang diminta itu yang dikerjakan. Ya, enggak apa-apa. Ya bisa, di sini juga sebagian nanti toh. Ya. Jenis harga yang wajib dizakati dan harga di taruhan emas dan perak. Jenis harga. Cari ki di sini. Sini. Jadi dikasih rapi. Ya, apalagi kalau sudah 3 harga milik sendiri. Mencapai 1 tahun. bagaimana? Ketika selesai semua temannya, naik di atas persentasekan. Silakan dirapikan itu yang sampah-sampah hasil double tipnya dibuang. Ya, selesai juga. Ya, dibersihkan. Jadi silahkan dibersihkan, kemudian setiap kelompok naik mempersentasikan hasil pekerjaannya ya. Selesai semua ya. Ibu panggil dari kelompok 1 yang sudah dicari sesuai dengan aturan atau tidak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup lapangan dengan berbagi. Pengertian zakat. Jenis harta yang wajib disakati. 1. Emas dan Yang lain tetap perhatikan di atas ya. 2. Simpanan. 3. Hasil perniagaan pekerja. 4. Hasil pertanian. Diskusi dari kelompok 1. Masih perlu diperbaiki sedikit supaya lebih rapi lagi ya. Oke, silahkan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan kelompok 2 naik ke depan. Dibacakan, perkenalkan dulu kelompok berapa. Yang lain, perhatikan temannya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan Hasil diskusi. kami. Oke, silahkan dibaca. Siapa yang membaca? Balik yang membaca. Akan dengan berbagi pengertian zakat secara bahasa zakat artinya dulu berkembang suci dan sedekah. Secara istilah zakat adalah harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat fitrah, zakat jiwa. Menurut bahasa artinya bersih atau suci. Menurut istilah pemberian bahasa pokok panggilan hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan seseorang sesuai dengan ketentuan binatang ternak dalam barang termual. Ketentuan harta yang wajib dizakatkan. 1. Cara memperoleh dengan halal dan baik. 2. Hartanya berkembang. 3. Harta milik sendiri. 4. Mencapai 1 tahun. 5. Mencapai nisab. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Ahli zakat. 4. Mualaf. 3. ribot. 6. Gharib. 7. Alhamdulillah, 8 sabil. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3. Jadi ini hasil kerjanya kelompok 2. Kelompok 3. Ya, naik kelompok 3. Kasih jarak ke sini, kasih jarak. Ya. Ya, yang lain perhatikan juga temannya. Oke, langsung perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan dibaca kelompoknya. Hidup lapan dengan berbagi. Pengertian zakat. Balik ke sini ya. Secara bahasa zakat artinya tumbuh berkembang, suci dan berkah. Secara istilah zakat adalah harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Zakat fitrah, zakat jiwa. Menurut bahasa artinya bersih atau suci. Menurut istilah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan seorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Jadi harta yang wajib disakati. 1. Emas dan perak. 2. Uang simpanan. 3. Hasil perniagaan bekerja. 4. Hasil pertanian perkebunan. 5. Binatang ternak. 6. Barang temuan. Ya, selanjutnya.
Ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Satu, cara memperoleh dengan halal dan baik. Dua, hartanya bertempat. Tiga, hartanya dikumpul. Empat, mencapai naun. Lima, mencapai nisab. Oke. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Satu, fakir. Dua, miskin. Tiga, ahli zakat. Empat, mu'alaf. Lima, infak. Enam, gharim. Tujuh, fisabilillah. 8, ibnu sabil. Oke, selanjutnya beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Selanjutnya silahkan duduk kembali karena masih ada tugas yang ibu akan berikan. Perasaannya masih semangat? Oke, tepuk semangat. Oke, kita lanjut kerja. Langsung ditulis nama ya. Jadi langsung ditulis namanya. Jadi langsung ditulis, kemudian dikerjakan. Ya, tulis namanya langsung disilang. Ya. Ya, langsung saja dikerja. Sudah ditulis namanya? Sudah. Sudah? Silakan dikumpul kalau selesai. Sini, yang selesai. Maju ke depan yang selesai tugasnya. Ya. Silakan duduk kembali. Sini. Perhatian. Mana duduknya? Mana semangatnya? Jadi kesimpulannya hari ini tentang hidup lapang dengan berbagi itu tentang zakat ya, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan. Berapa macam zakat? 2. Zakat apa? Fitrah. Dan zakat fitrah kapan dikeluarkan? Ya, di bulan Ramadan. Orang yang berhak menerima zakat fitrah ada berapa? Ada 8. Yang pertama apa? Fakir. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Apa ya? Tepuk tangan dulu karena sudah tahu orang yang berhak menerima zakat ada 8. Ibu mau tanya kembali, pengertian zakat menurut bahasa itu apa? Ya, apa? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Ya, tumbuh, suci dan berkah. Selanjutnya, secara istilah. Ya, silahkan. Secara istilah zakat adalah harta seorang muslim yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Kalau zakat fitrah menurut bahasa siapa? Ya. Menurut bahasa artinya bersih atau suci. Oke, selanjutnya menurut istilah zakat. Ya. Menurut istilah pemberian bahan pokok dan hari raya Idul Fitri dengan cara dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya jenis harta yang wajib dizakati. Oke, berapa? Ada berapa? 6. Coba disebutkan. Yang pertama apa? 1. Emas dan perak. 2. Uang simpanan. 3. Hasil perniagaan. 4. Hasil pertanian perkebunan. 5. Binatang ternak. 6. Barang temuan. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Masih ada lagi ya, masih ada lagi. Ketentuan harta yang wajib dizakatkan ada berapa?
Ada berapa? 5. Ya, pertama. Dalam memperoleh dengan halus dan baik. Oke, yang kedua. Hartanya berkembang. Yang ketiga. Harta milik sendiri. Yang keempat. Mencapai 1 tahun. Yang kelima. Mencapai nisab. Oke, jadi pada hari ini kita belajar hidup lapang dengan berbagi zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan. Zakat mal di luar bulan Ramadan sesuai dengan ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Iklan, iklan, yes, neraka, neraka, no. Jadi penutup hari ini kita membaca doa untuk kedua orang tua kita dan doa keselamatan dunia akhirat. Kita baca untuk kedua orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ghafirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ya, sekian dan terima kasih. Oh, ada ibu lupa dulu ya. Pelajaran minggu depan ya, pelajaran minggu depan itu tentang zakat. Hari ini zakat ya, minggu depan tentang sedekah ya. Jadi silahkan dicari materinya tentang sedekah. Minggu depan kita akan belajar tentang sedekah ya. Jadi tadi zakat, selanjutnya sedekah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan dimasukkan bukunya ke dalam tas.